terakhir jawabannya yang membuat saya itu betul-betul tertarik ya, untuk ke beliaunya sangat simpati adalah bagaimana beliau sebetulnya saya ingin mengangkat derajat perempuan. Wow. Nah, untuk kita ke depan adalah masalah ekonomi. Bagaimana masyarakat semua berpenghasilan, punya pekerjaan, punya kesibukan yang menghasilkan uang, anak-anak juga bagaimana kemudian tamat sekolah tidak nganggur, supaya kita bisa selalu bersama-sama untuk memikirkan bagaimana Bangka Belitung ini ke depannya betul-betul bisa maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang teman-teman Sepradi Takal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita telah dibersamai dan kita pun membersamai, saling dibersamai dan membersamai yang pastinya oleh sesosok perempuan fenomenal. Masya Allah. Masya Allah. Sudah hadir Ibu Heliana, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Amin. Bu Heliana, gimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Kita sapa dulu kawan-kawan. Ya, saudara Sepradi, salam dan malam hari ini saya khususnya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa bantuan siapapun yang tadinya sudah mensupport kita, dan insya Allah mudah-mudahan amanah dan kepercayaan ini akan membuat kita semakin bersemangat untuk menjaga kepercayaan, membangun Bangka Belitung yang lebih baik, sejahtera, dan tentunya pertumbuhan ekonomi kita harus cepat naik begitu. Terima kasih. Nah, gitu kan. Memang selayaknya Bu Heliana menjadi Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masya Allah. Amin. Jadi biar seimbang ya, gubernurnya cowok, wakilnya cewek. Emansipasi wanita juga. Ya, amin, amin. Kita tahu seperti semua masyarakat Bangka Belitung, Bu Heliana ini merupakan perempuan asli dari Tanjung Pandan Belitung, dari Belitung untuk Bangka Belitung dan Indonesia yang pastinya. Nah, semoga dukungan yang udah kita berikan kepada Pak Dayat Arsani dan Ibu Heliana ini menambahkan keberkahan buat masyarakat dan rakyat Bangka Belitung. Amin, amin, amin. Bun, ini kira-kira gimana sih perjalanan Bu Heliana mulai kemarin daftar di KPU kita hingga memenangkan konsultasi ini. Namun setelah terpilihnya ada beberapa sandungan-sandungan yang itu butuh perjuangan banget bagi Bu Heliana. Apalagi Bu Heliana kan otomatis seorang ibu, ada anak-anak. Wah, ternyata waktunya begitu terkuras banget. Kira-kira gimana sih Bu suka dukanya menjalani di dunia politik seperti ini? Baik, terima kasih Arifin. Terima kasih semua. Pertama saya ingin menyampaikan sedikit perjalanan ya. Saya mulai dari karir di politik sudah 3 periode, 15 tahun sebelum hari ini mencalonkan diri menjadi wakil gubernur. Pertama karena kita asli Tanjung Pandan Belitung, maka kita di DPRD kabupaten. Lalu 10 tahunnya kita di provinsi gitu, 2 periode. Jadi selama perjalanan pastinya lah kalau kita mau diuji jadi baja, pastinya harus kuat ya, bukan kawat jemuran gitu yang cepat putus kadang-kadang. Jadi dalam perjalanan pertama kita adalah bagaimana kita merangkul. Dari merangkul tentunya kadang kan namanya politik pastinya lah banyak liku-likunya, nggak mungkin langsung mulus-mulus saja. Tapi saya percaya bahwa hari ini memang sudah saatnya kita memiliki. Karena di DPRD juga kita sudah banyak perempuan di DPRD provinsi. Kalau dulu saya mulai itu dari 2019 ya, 14 masuk pertama itu lolosnya cuma 4. Ya, kedua periodenya cuma 2 perempuan. Nah ini alhamdulillah ternyata udah banyak. DPRD kita ada 1 di Rembulan, DPRI kita juga ada Ibu Melati ya kan, dan di DPRD provinsi juga kita banyak. Jadi
saya semakin bersemangat untuk kemudian menjadi calon wakil gubernur. Luar biasa, in collaboration banget ya, sama anggota dewan, yang pasti juga sama rakyat dan masyarakat di Bangka Belitung ya. Dan kami yang pasti Bu Heliana begitu happy, senang banget ketika Bu Heliana dan Pak Dayat Arsani gubernur dan wakil gubernur terpilih kita ya. Karena memang kita ingin membawa Bangka Belitung ini. Arifin sempat baca beberapa narasi yang Bu Heliana sampaikan, ingin menjadikan Bangka Belitung maju, mandiri dan sejahtera. Ya, berdaya dan berbudaya. Wah, luar biasa banget. Helena, by the way kan otomatis Ibu yang begitu semangat ini berimpact kepada kita juga sebagai generasi Gen Z, Gen milenial gitu juga begitu apa ya, kayak sumringah banget menjalani kehidupan kita. Saya pinginnya kita nanti Gen Z nanti lebih cepat akrab ya, karena saya kan perempuan, ada sosok emak ya, sosok ibu. Jadi siapapun nanti yang pingin apapun dalam kreativitasnya, insya Allah kita akan dukung sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, insya Allah ya. Jadi baik itu secara kedinasan ataupun di luar dari kedinasan, biasa saya akan sangat welcome untuk anak-anak generasi ke depan. Alhamdulillah banget tuh. Jadi teman-teman seperti semua yang masih muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi ini harus semangat. Ini bisa support kita semua. Amin. Tapi ini nanti Arifin ingin mengulas yang di awal. Kira kenapa sih Pak Dayat Arsani begitu bisa memilih Bu Heliana? Ya. Karena kan banyak itu pasangan-pasangan yang lain yang masih muda atau pemuda. Kenapa Pak Dayat Arsani memilih Bu Heliana? Sebelum nanti kita bakal tanya. Kenapa ada kira-kira kenapa? Ini sebetulnya beliau menyampaikan bahwa saya pinginnya wakil saya adalah perempuan. Awal-awal beliau membicarakan tentang pasangan ke saya sebetulnya belum menempatkan diri apakah di wakil gubernur ataukah di Bupati Belitung. Karena sebelumnya saya pernah calon kepala daerah juga Bupati Belitung dan hampir menang juga waktu itu. Hampir ya, kalah berarti. Enggak apa-apa. Yang penting ini menang ya sudah. Ini lebih super kan? Amin. Nah, maka beberapa tahap kemudian saya terus berkomunikasi dengan beliau, dan terakhir jawabannya yang membuat saya itu betul-betul tertarik ya untuk ke beliaunya, sangat simpati adalah bagaimana beliau sebetulnya saya ingin mengangkat derajat perempuan. Nah, dari situ maka sosok perempuan yang mungkin memang secara politiknya saya kebetulan juga ketua wilayah P3 gitu dan secara partai. Lalu priorisasi juga di DPRD, mungkin dalam perjalanan kami pastinya untuk anggaran, untuk pengawasan pemerintahan ya, untuk birokrasi dan lain sebagainya. Ya di situ Pak Hidayat Arsani merasa kita bisa berbagi tugas. Kita bisa berbagi tugas, dan saya sangat berharap ke beliau adalah bagaimana sebetulnya saya sangat tertarik dengan kepiawaian beliau kalau berbicara-bicara, apalagi dan kita lihat bagaimana beliau berhasil dalam debat ya, bisnis, ekonomi gitu kan, yang memang hari ini kita butuhkan sosok itu. Karena bubble kalau bisa dikatakan hari ini termiskin di dunia pertumbuhan ekonominya. Kita udah di 0, ya. Dari 0, jadi miskin harus bersegera. Miskinnya bukan malah di Indonesia ya, malah di dunia kita yang termiskin. Itu 0, 0, pertumbuhan ekonomi kita. Baru dapat Arifin. Baru ya. Tahu itu malah kita memang se-Indonesia kita paling termiskin dalam pertumbuhan ekonomi ya. Malah ini kita sudah. Kalau awalnya mungkin Arifin yang waktu itu didapat, pada waktu kami berkampanye memang waktu itu masih 1, ya. 1, dan semakin turun. 1, aja udah se-Indonesia paling rendah. Jadi makanya itu harus Pak Hidayat Arsani dan Ibu harus bergesa banget. Inilah hadir yang untuk masyarakat Bangka Belitung, memajukan, menumbuhkan dan mensejahterakan masyarakat. Nah, amin. Secara kerja nyata nanti Bu Heliana otomatis 5 tahun ke depan Bu Heliana bersama Pak Dayat Arsani, yang pasti juga Bu Heliana gitu kan sebagai wakil gubernur, kira-kira apa sih proyeksi ke depan yang lebih utama untuk dieksekusi itu apa? Karena ini menyangkut ya banyak
ini ya masyarakat dan rakyat Bangka Belitung. Kira gimana, Bu? Pastinya kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, yang menjadi sasaran untuk kita ke depan adalah masalah ekonomi. Bagaimana masyarakat semua berpenghasilan, punya pekerjaan, punya kesibukan yang menghasilkan uang, anak-anak juga bagaimana kemudian tamat sekolah tidak nganggur, ya, atau tamat sekolah mereka sudah bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan, kemudian dikomunikasikan oleh kita ke perusahaan, dan kita Bismillahirrahmanirrahim supaya tingkat pengangguran kita itu cepat terpenuhi. Jadi di sini Bu Heliana sama Pak Dayat itu ingin ada in collaboration ya, baik pemerintah bersama perusahaan gitu kan, dunia usaha. Gitu. Ya kira terus gimana nih, Bun? Ini kan ekonomi kita makin terpuruk. Otomatis Arifin sempat dengar bahwa Bu Heliana sama Pak Dayat itu konsen fokus di sektor kesehatan. Nah, gitu. Itu gimana ya, Bun? Masyarakat Bali banyak yang sakit. Iya. Jadi begini sebetulnya cara kita berpikir antara ekonomi dan sehat ini kan sama-sama, kalau nggak ada duit pasti sakit. Satu, mungkin pendapat orang begitu. Tapi ada juga lah, kalau sehat kita udah terjamin, ya artinya kita biar nggak ada duit tenang, begitu kan? Jadi antara kesehatan dan ekonomi ini sebetulnya saling beriringan, yang harus kita harus berseimbangan. Jadi kami pasangan berdaya, pasangan nomor 2 sangat konsen juga bagaimana kemudian berpikir masyarakat tidak lagi kalau sakit itu harus bagaimana. Nah, itu menjadi konsen kita ke depan, supaya mereka tidak lagi harus berbayar, ya, supaya mereka ke depan mendapatkan fasilitas kesehatan yang cukup dan pelayanan yang mudah dan lain sebagainya. Iya, apalagi kan kemarin kan informasi BPJS kita kan lagi ini juga hampir kolab atau gimana. Gitu. Jadi masyarakat kita itu udah dengan permasalahan timah, ditambah dengan BPJS kayaknya sudah jadi ketimpa tangga. Nah, ini memang saya akui ini perlu kerjasama semua. Birokrasi juga harus siap, ya. Masyarakat juga semua harus siap bagaimana kita membenahi. Saya tidak bisa bekerja sendiri, pasti Pak Idar hari juga tidak bisa bekerja sendiri. Tapi kita bisa bekerja secara bersama-sama supaya ke depan apa dulu yang misalkan 100 hari kerja ini yang kemudian akan kami rangkai mana yang akan kita duluan, atau kemudian kita akan berpikir pertamanya adalah mencari duit daerah dulu, PAD daerah untuk meningkatkan ekonomi supaya pembangunan akan cepat berjalan dengan baik. Amin, luar biasa banget ya. Makanya ini butuh banget support dari masyarakat, ya, Bun, ya, dari rakyat Bangka Belitung. Amin. Mudah-mudahan pusat juga dukung, ya. Pasti dong. Karena kan kalau kita nggak dapat dukungan pusat, kayak kita royalti timah dari dulu juga 3% nggak bergerak-gerak, ya kan? PT timah kita bakal pindah ke daerah lain, ya. Ya itu. Arifin dengar ini, apakah betul ini, Bu? Kita belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar. Tapi artinya ke depan perjuangan kita bagaimana beratus tahun kita punya timah, tapi 1% pun kita tidak punya saham di PT Timah Bangka Belitung misalkan. Ini juga harus kita pikirkan. Royalti yang dari dulu harusnya sekarang udah 10% ya, kalau saya berpendapat ya. Maksudnya yang harus kita dorong, kita betul-betul yakinkan ke pusat untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung. Amin. Jadi mudah-mudahan lah cepat bekerja, ya. Betul. Inilah yang perlu kita tunggu banget nih, Bu, dari Pak Dayat, dari Bu Heliana, gitu kan. Karena harapan besar, Bu. Kami yang udah memilih Bu Heliana di sini. Semoga ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman seperti semen, kita lihat sejenak. Baik, selamat datang, selamat malam Sepradi masyarakat Pangkal Bangka Belitung. Alhamdulillah kita masih dibersami oleh Ibu Heliana, dan kita bersama Ibu Heliana. Wah, ini adalah perempuan fenomenal super yang udah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjuang bersama masyarakat. Amin, insyaallah. Kita doakan Bu Heliana selalu sehat, sukses di dunia wal akhirah. Amin, masyaallah, amin. Budaya kita di Bangka Belitung. Arifin ini sudah di rumah udah nyata-nyata nih pantun ya. Dari sijak sampai ke gantong. Asik, cakep. Dekat-dekatan namanya kampung. Cakep. Sombong menyambung, dak suah sombong. Memang inilah Ibu Heliana orang Belitung. Amin. Tapi dari Belitung Bangka Belitung.
Amin. Dari Belitung ke Bangka Belitung. Bilangnya ada pantun buat Sepradi kita? Kita belum nyusun Oh, ya lagi ya. Apa nanti next time aja guys. Iya. Oke. Bun, ini masyarakat itu tadi teman-teman juga banyak kan, Arifin juga banyak di beberapa organisasi gitu kan, teman-teman ibu-ibu juga nanya, emak-emak gitu kan, teman-teman Gen Z, milenial yang perempuan juga nanya. Vin, ini Bu Heliana kan ini ada di kita nih sesosok perempuan yang luar biasa yang hebat. Amin. Nah, kenapa sih program nyata beliau untuk kita yang cewek-cewek nih, gitu, baik yang SMA, SMK, kuliah, terus ya mungkin pengangguran, terus bunda-bunda kita, emak-emak kita, masyarakat secara umumnya. Kira-kira cuman ya Bunda, ini untuk perempuan Bangka Belitung. Baik, saya akan menyampaikan dari kaum ibu dulu ya. Kaumnya kita ya. Nah, kalau dari hasil bincang-bincang kita dengan semua bahan dari perjalanan kampanye-kampanye kita, itu yang hadir itu kan notabene-nya perempuan, ibu-ibu. Jadi kalau bisa dikatakan 80-90%. Bahkan kadang semua, karena saya perempuan kan. Jadi harapan mereka bahwa mereka ingin sekali membantu penghasilan suaminya. Karena dengan keadaan sekarang, sehingga persoalan ekonomi itu sangat terpikan oleh ibu-ibu gitu. Nah, yang menjaga di keluarga, makanan dan lain segala macamnya, yang dekat dengan anak, itu pasti seorang ibu. Jadi dari harapan mereka ke depan, bagaimana mereka pun ingin ikut bekerja. Dari hal yang mereka sampaikan, mulai kan macam-macam. Karena ada yang kompetensinya ada, kemudian ada yang memang suaminya yang tidak memperkenankan, misalkan untuk bekerja. Nah, sehingga kita harus cari dulu apa yang menjadi talent dan potensi dari ibu-ibu tersebut. Nah, tadi bicara UMKM, bicara bagaimana mereka juga mendapatkan pelatihan, bimbingan, kemudian pinjaman modal, keberlanjutan dan lain sebagainya. Nah, itu sangat banyak berkembang. Maka kami juga dari hasil itu kita sudah memprogram, bukan saya walaupun kita memprogram UMKM ya, tapi dari hal-hal tersebut sudah dapat kita pilah-pilah. Pilah-pilah di sini yang ingin saya sampaikan adalah yang memang mungkin merebutkan modal yang 5 juta gitu misalkan. Ada mungkin yang lebih lagi. Bahkan ada yang memang dulu katanya nggak mendapatkan dulu pernah mendapatkan bantuan kayak gandum, gula, bagi yang kan banyak nih jajan kue keliling gitu kan. Nah, yang ibu-ibu yang di Bangka Belitung ini bahkan semua saya pikir. Nah, ini ingin mengharapkan itu lagi. Jadi ke depan pada prinsipnya untuk para ibu, saya yakin juga untuk yang SMA, artinya ke depannya kan pasti mereka akan berencana. Setelah SMA terus mau bagaimana? Bagi yang kuliah, ya pastinya kita akan juga menyampaikan jangan sampai mereka putus harapan ya kan? Kemana mereka ini, dan kita akan jangan sampai mereka tidak mendapatkan masa depannya. Dan kalau memang kedepannya memang mungkin sudah stuck di situ, ya artinya kita sudah inventarisir juga bagi mereka mana yang kemudian kita arahkan untuk supaya diberikan pelatihan, bekal ya kan. Kemudian yang saya sampaikan tadi, segala perusahaan-perusahaannya untuk penyalurannya, dan balai pelatihan juga akan kita buatkan gitu. Bismillah ya. Bismillah. Amin. Adanya Bu Heliana itu memang untuk perempuan Bangka Belitung. Amin. Ini komitmen untuk 5 tahun ke depan gimana ini? Gitu. Apakah nanti soalnya masyarakat kita ini begitu senang Bu Heliana sama Kak Daya Arsani memimpin Bangka Belitung ini. Kira komitmen sejauh apa? Apakah nanti 5 tahun ini betul-betul selalu stay on fire buat masyarakat Bangka Belitung? Insya Allah kita punya target-target
Artinya semua hal yang kita capai dan kita memang janjikan ke masyarakat di kampanye kemarin itu akan kita Bismillah sepenuhnya akan kita realisasikan dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan itu. Bismillah. Luar biasa. Ya ini sebenarnya kita pengen banyak bisa sharing lagi gitu ya, mendengar Bu Eliana untuk Bangka Belitung seperti apa. Kira-kira Bun, di detik-detik terakhir kita di sharing session di podcast bersuara ini, boleh dong harapannya buat kita, buat rakyat kita, buat masyarakat kita semua, baik di Bangka maupun Belitung. Iya. Ya kan, monggo Bun. Ya, siap. Bismillah. Saya harapannya adalah supaya kita bisa selalu bersama-sama untuk memikirkan bagaimana Bangka Belitung ini ke depannya betul-betul bisa maju. Jadi saya sangat berharap semua masyarakat Belitung tetap mencintai kami dan memang selalu memberikan arahan dan masukan-masukannya juga. Tapi pastinya dengan cara-cara kita yang serumpun sebalai ya, cara Melayu supaya kita bisa lebih memformulasikan memperkuat kita gitu. Bisa luar biasa banget. Terima kasih Bu Eliana bincang-bincang kita di podcast bersuara ini ya. Insya Allah ini masyarakat baik di Pangkal Pinang, di Bangka maupun di Belitung itu begitu lagi-lagi itu mendoakan Bu Eliana. Amin, amin. Keputusan ini Allah semua pada ayat sama Bu Eliana menang-menang dan akhirnya memang kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah dan happy congratulations Bun. Dan kami mengucapkan selamat datang di Bangka Belitung dan kami mohon apa yang udah Bu Eliana sama Pak Arsani bisa dioptimalkan, dimaksimalkan. Toh nanti kami masyarakat banyak kritiknya, banyak sarannya. Kami harap itu kita berbuat tawasobil hak wa tawabisober ya gitu kan. Semoga ini kita yang Melayu Bangka dan Melayu Belitung bisa saling memperkuat. Terima kasih Bu Eliana. Terima kasih. Bismillah. Semangat buat kaula muda, Gen Z, semangat buat perempuan ya. Insyaallah kita baik secara kedinasan ataupun di luarnya kami siap. Siap. Support dari Bu Eliana. Sekian dari Arifin Bersuara dan Ibu Eliana. Assalamualaikum. Dua pulau satu hati Bu Eliana. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi.